Ya, halo, selamat siang pemirsa IDX Channel. Kembali berjumpa dalam program IDX per Session Closing, tentunya bersama saya Prasetyo Wibowo. Sejumlah informasi dari dunia ekonomi dan bisnis akan kami sajikan untuk Anda, dan langsung saja inilah IDX per Session Closing selengkapnya. Ya, langsung saja kita awali IDX per Session Closing dengan update dari penutupan indeks harga saham gabungan pada sesi pertama perdagangan hari ini. Ya, kita memberikan apresiasi terhadap perlawanan dari pergerakan indeks dan juga tentunya investor saham Indonesia, di mana fluktuasi yang terjadi sejak awal opening market hingga penutupan masih tarik-menarik antara mereka yang melakukan aksi profit taking dan mereka yang melakukan aksi beli. Dan demikian akhirnya indeks harga saham gabungan masih mampu bertahan di zona positif ya, dengan penguatan sekitar 0,07% saja. Tipis namun bisa memberikan salah satu sinyal apakah nanti akan melanjutkan penguatannya atau tidak pada sesi kedua perdagangan. Level closing market pada saat sesi pertama mencapai 6.259,97, sementara level tertingginya berada di posisi 6.279. Level terendah dari indeks harga saham gabungan adalah 6.241. Dan pemirsa, kalau kita lihat dari jumlah saham yang mengalami penguatan berbanding dengan yang mengalami pelemahan, memang kali ini didominasi oleh saham-saham yang terkena aksi jual. Sebanyak 247 saham yang melemah, sementara yang mengalami penguatan 219 saham. Adapun saham yang tidak bergerak atau stagnan sebanyak 159 saham. Ya, seperti yang bisa Anda saksikan di layar televisi Anda juga pemirsa, dari sisi nilai transaksi perdagangan, asing masih terus melakukan aksi beli. Di regular market tercatat 65 miliar rupiah. Sementara kalau all marketnya 18,87 miliar rupiah, dengan asing yang masih melakukan net sell hingga 46 miliar rupiah. Baik, selanjutnya kami update dari pergerakan saham-saham yang masuk dalam deretan top gainers dan juga top loser. Ya, seperti yang bisa Anda saksikan di layar televisi Anda, ini adalah saham-saham yang masuk dalam buruan para investor maupun traders di sesi pertama perdagangan hari ini. Ya, ada Telkom hari ini yang mengalami penguatan hingga 5,36%, berada di level 3.340. Kemudian ada MDKA, hari ini naik 1,06% di level 2.860. Sementara BANK atau Bank hari ini masih melanjutkan penguatan double digit, 14,88% di level 1.390. Sementara Astra International kembali lagi rebound, naik 0,88% di level 5.750. Itu dia saham-saham top gainer, dan kita lihat saham yang membuat indeks sempat memerah tadi apa saja. Nampaknya ada sektor perbankan big caps yang mendominasi. Bank BRI hari ini tertekan 0,84% di level 4.750. Kemudian Harum Energi HRUM turun 6,08% di level 6.950. Kemudian Bank Mandiri BMRI juga tertekan minus 1,10% di level 6.300. Kemudian ada sektor pertambangan, maksud kami ini AGRO yang hari ini juga minus 1,57% di level 1.225. Ya, lanjut kita update pergerakan sektoral pemirsa. Ini adalah sektor-sektor yang menahan indeks. Ada infrastruktur naik 2,59%, kemudian ada industri dasar menguat 0,71%. Sementara sektor yang menekan adalah perdagangan minus 0,61% dan juga konstruksi minus 0,45%. Baik pemirsa, demikian update dari pergerakan top gainer dan top loser, dan selanjutnya akan kami sampaikan informasi dari emiten-emiten yang ada di pasar modal. Ya, yang pertama ada PT Harum Energi Tbk melalui anak usahanya mengakuisisi sebanyak 24,5% saham milik PT Invey Metal Industry, perusahaan pemurnian atau smelter nikel. Ya, nilai transaksi mencapai 68,6 juta dolar Amerika. Perusahaan tambang PT Harum Energi Tbk semakin serius menggarap tambang nikel. Setelah berhasil mengakuisisi satu tambang nikel di Australia, kini perusahaan yang selama ini bergerak di pertambangan batubara membeli saham perusahaan smelter nikel. Mengutip keterbukaan informasi Bursa Efek Indonesia, emiten berkode saham HRUM ini melalui anak usahanya PT Tanito Harum Nikel telah membeli 256.603 saham baru milik PT Invey Metal Industry
Jumlah saham ini setara dengan 24,5% saham. Perusahaan menggelontorkan dana sebesar 68,6 juta dolar Amerika. Dana pembelian saham ini diperoleh dari fasilitas pinjaman sindikasi perbankan yang terdiri dari UOB Ltd, OCBC Ltd, DBS Bank Ltd, dan PT Bank BTPN Tbk. Transaksi tersebut telah dilaksanakan pada 19 Februari 2021. PT Invey Metal Industry merupakan perusahaan smelter yang berbadan hukum Indonesia. Aksi korporasi ini bertujuan untuk mengembangkan usaha hilir dari penambangan nikel guna mendapatkan nilai tambah. Hingga kuartal ketiga 2020, Harum Energy membukukan laba bersih sebesar 25,73 juta dolar Amerika atau naik 60,41% dibandingkan periode sama di tahun 2019. Total pendapatan perseroan pada akhir kuartal 3 2020 tercatat sebesar 136,14 juta dolar Amerika atau turun 32% dibandingkan periode yang sama di tahun sebelumnya. Berbagai sumber untuk IDX Channel. Ya, seiring perbaikan ekonomi, emiten pengelola gerai retail modern PT Catur Sentosa Adiprana Tbk akan fokus menggenjot pertumbuhan di tahun ini dengan menambah 4 gerai baru di sejumlah kota. PT Catur Sentosa Adiprana Tbk fokus genjot pertumbuhan di tahun 2021. Sebelumnya, emiten dengan kode saham CSAP ini telah meresmikan pembukaan gerainya di Kalimalang, Bekasi. Sekretaris Perusahaan PT Catur Sentosa Adiprana Tbk, Idrus H. Wijaya Kusuma, menuturkan rencananya perseroan akan kembali lakukan ekspansi. Ekspansi itu dilakukan untuk mendongkrak pertumbuhan pendapatan dari pembukaan gerai baru Mitra 10. Segmen retail modern Mitra 10 diharapkan akan mendorong pertumbuhan pendapatan dengan rencana membuka 4 toko baru. Idrus menjelaskan, hingga saat ini rencana penambahan 4 toko baru tersebut masih dalam tahap pengembangan. Keempat gerai tersebut berlokasi di Banjarmasin, Palembang, Tegal, dan Semarang. Emiten dengan kode saham CSAP di Bursa Efek Indonesia ini menargetkan 1 gerai akan beroperasi pada kuartal 2 2021. Adapun gerai baru selebihnya beroperasi pada kuartal 3 2021. Tahun ini, perusahaan akan berfokus membangun sendiri gerai baru Mitra 10. Untuk membiayai pembukaan gerai baru dan ekspansi bisnis, CSAP telah menyiapkan belanja modal sebesar 500 miliar rupiah di tahun ini. Dari jumlah tersebut, Modern Retail akan mengambil bagian 80% yang akan digunakan untuk membiayai pembukaan gerai barunya. Berbagai sumber IDX Channel. Ya, emiten pakan ternak PT Widodo Makmur Unggas Tbk telah merampungkan pembangunan rumah potong ayam. Emiten ini siap memproduksi 12.000 ekor ayam per jam. Rumah potong ayam baru milik PT Widodo Makmur Unggas Tbk siap memproduksi 12.000 ekor ayam per jam atau 10 kali lipat dari rumah potong terdahulu. Selain untuk meningkatkan kapasitas produksi, beroperasinya RPA baru sejalan dengan strategi usaha perseroan yang fokus pada segmentasi bisnis RPA. Mengutip keterbukaan informasi, Direktur Utama Widodo Makmur Unggas Ali Masadi mengatakan, RPA baru perseroan akan memproduksi ayam 10 kali lebih banyak daripada RPA terdahulu. RPA baru ini siap mendorong total produksi hingga 110.740 ton pada 2021. RPA WMUU yang terletak di Wonogiri ini diproyeksikan mampu memotong 50,4 juta ekor per tahunnya. WMUU memang berfokus pada segmentasi RPA. Pilihan ini didukung oleh membaiknya kinerja karkas yang menjadi sumber tertinggi laba perusahaan. Per 30 Juni 2020 lalu, ayam karkas menjadi produk dengan penjualan tertinggi WMUU. Total nilai penjualan mencapai 446 miliar rupiah atau 87,7% dari seluruh total penjualan 508 miliar rupiah. Sekedar informasi, RPA teranyar yang dibangun WMUU ini diprediksi akan menjadi RPA terbesar di Indonesia. Untuk ekspansi RPA tersebut, WMUU menggelontorkan dana 600 miliar rupiah. Sebagai sumber IDX Channel. Ya, pemirsa, jam beranjak dari tempat Anda karena di segmen berikutnya kami akan hadir dengan pembahasan menarik ya terkait dengan kebijakan pemerintah yang memperpanjang PPM Mikro hingga 8 Maret 2021. Ya,
Ya, Wall Street memulai 2021 dengan aksi jual di mana salah satu indeks utamanya yakni Dow Jones melemah 1,25%. Ya, indeks harga saham gabungan naik signifikan pemirsa. Ini kita akan mencoba menganalisis beberapa sentimen isu. Proyeksikan bahwa perdagangan kita masih ada potensi untuk menguat ya. Akankah menjadi sentimen yang positif yang ikut mendorong juga? Biasanya sangat kuat gitu mempengaruhi bursa saham kita ya. Ya. Benarkah tren transisi ke energi baru dan terbarukan tidak membuat industri energi fosil lantas surut? Seperti apa dampaknya terhadap sektor migas? Turunnya atau rendahnya harga minyak dan gas yang sangat drastis turunnya, adanya pandemi yang membuat terbatasnya pergerakan. Langkah yang dilakukan apa nih Pak? Hingga hari ini saya kira Brent hari ini sekitar 55. Ini sesuatu yang positif untuk industri yang itu kira. Senang sekali saya David San Ovo dan dapat hadir menemani Anda dalam program spesial dialog webinar on TV. Setiap minggunya kita akan membahas tema-tema yang sangat menarik. Apa kabar ibu-ibu sekalian? Alhamdulillah baik. Salah satu ambisi daripada Kementerian Koperasi dan UMKM bersama Spesco adalah koperasi keren, baru, digital gitu kan, yang kita bisa IT. Ya, pemirsa, untuk menekan penyebaran virus COVID-19, pemerintah kembali memperpanjang pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM skala mikro di Jawa dan Bali. Adapun kebijakan tersebut mulai berlaku hari ini sampai 8 Maret 2021. Pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM skala mikro di Jawa dan Bali kembali diperpanjang mulai hari ini sampai 8 Maret 2021. Ketua Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional, Airlangga Hartarto mengatakan PPKM Mikro itu meliputi 123 kabupaten kota di 7 provinsi. Airlangga pun menjelaskan beberapa peraturan PPKM Mikro yang tidak jauh berbeda dengan sebelumnya, yaitu perkantoran menerapkan 50% work from home, kemudian kegiatan belajar mengajar tetap dilakukan secara daring. Selanjutnya, sektor esensial beroperasi 100% dengan protokol kesehatan. Pusat perbelanjaan atau mal beroperasi sampai dengan pukul 21 malam dan untuk restoran diperbolehkan makan di tempat dengan maksimal 50% kapasitas. Airlangga mengatakan PPKM dan PPKM Mikro selama 5 minggu belakangan ini terbukti menurunkan jumlah kasus aktif COVID-19 secara signifikan. Dia menghimbau para kepala daerah memperkuat operasionalisasi pelaksanaan PPKM Mikro di desa dan kelurahan dengan memantau persiapan dan pelaksanaan 3T, kemudian menyiapkan bantuan beras dan masker dan mekanisme distribusi melalui Polsek dan juga Koramil. Berbagai sumber untuk IDX Channel. Ya, seperti kita ketahui bersama bahwa pemerintah kembali memperpanjang PPKM Mikro mulai hari ini sampai dengan 8 Maret mendatang. Lantas, bagaimana dampaknya terhadap perekonomian? Kita akan membahas topik yang menarik ini tentunya bersama dengan rekan Mangi Feracong. Ya, selamat siang Mangi. Ya, halo, selamat siang Pras. Ya, pembahasan yang menarik lagi nih. Kita bahas juga terkait dengan kebijakan pemerintah dalam berperang, berjuang bersama begitu dalam melawan COVID-19 di Indonesia dengan memperpanjang kembali PPKM Mikro sampai dengan 8 Maret 2021 mendatang. Apa yang bisa kita review untuk pemirsa IDX Channel? Mangi, silakan. Baik, terima kasih Pras. Ya pemirsa, untuk terus menekan laju penyebaran COVID-19 yang ada di Indonesia, pemerintah resmi memperpanjang pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM Mikro mulai dari hari ini 23 Februari 2021 sampai dengan 8 Maret 2021 mendatang. Dan jika kita rangkum begitu ya, di sepanjang 2021 ini pemerintah telah 4 kali melakukan atau memberlakukan PPKM di wilayah Jawa dan juga Bali. Untuk PPKM yang pertama begitu ya, ini berlaku mulai dari tanggal 11 sampai dengan 25 Januari 2021. Kemudian PPKM yang kedua berlaku di tanggal 26 Januari sampai dengan 8 Februari 2021. Kemudian setelah itu barulah masuk ke PPKM Mikro fase pertama yang berlaku
berlaku mulai dari tanggal 9 Februari sampai dengan 22 Februari. Dan per hari ini sampai dengan 8 Maret 2021 mendatang, pemerintah resmi kembali memberlakukan PPKM Mikro fase 2 yang memang fokusnya ini di wilayah Jawa dan Bali dan berlaku di 123 kabupaten kota yang memang untuk tujuannya begitu ya, untuk menekan penyebaran COVID-19 di wilayah kecil begitu ya, seperti di kelurahan, desa, RT dan juga RW Pras. Baik, memang ini sudah bisa dikatakan ada 4 kali ya pembatasan yang sudah dilakukan oleh pemerintah. PPKM tahap 1, tahap 2, kemudian sekarang di PPM Mikro yang sudah memasuki tahap kedua. Jadi sebenarnya juga bisa dijelaskan tidak sih, Mangi, apa yang membedakan antara PPM Mikro yang fase 1 dengan fase 2? Baik, jadi sebenarnya PPKM Mikro fase 2 ini tidak terlalu berbeda ya dengan PPKM Mikro di fase sebelumnya. Tapi memang terdapat beberapa aturan baru di dalam PPKM Mikro fase 2 ini. Yang pertama, kita bisa saksikan bersama-sama pemirsa melalui layar televisi Anda, adalah penguatan operasionalisasi dalam pelaksanaan 3T. Jadi ke depannya pemerintah ini akan lebih masif dalam melakukan pelacakan dan juga akan membagikan tes swab antigen gratis kepada masyarakat. Selain itu, pemerintah juga akan membagikan bantuan berupa beras ya sebanyak 20 kg kepada masyarakat yang melakukan isolasi mandiri selama 14 hari. Kemudian yang terakhir, pemerintah juga akan membagikan masker kain begitu ya pemirsa dan Pras, kepada seluruh masyarakat yang akan dikoordinasikan oleh TNI dan juga Polri. Jadi kira-kira seperti itu Pras, perbedaan aturan yang ada di PPKM Mikro fase 1 dan juga PPKM Mikro fase 2. Ya, memang kalau kita lihat dari luas wilayah, kemudian provinsi ya, tidak jauh berbeda antara PPKM Mikro fase 1 dan fase 2 begitu. Tapi ada beberapa poin yang ditekankan oleh pemerintah tadi yang sudah Mangi katakan tadi, ada pembagian beras, kemudian masker dan pengawasan yang lebih ketat lagi ya dari tingkat RT begitu, rukun tetangga yang memang menjadi salah satu fokus utama dalam menangkal penyebaran COVID-19 di Indonesia. Tapi kalau kita cermati lebih jauh lagi begitu Mangi, seperti apa juga nih akhirnya dan alasan mungkin ya dari pemerintah sendiri memberlakukan kembali PPKM Mikro untuk fase keduanya? Ya, ternyata alasan pemerintah kenapa akhirnya memperpanjang kembali PPKM Mikro ini karena ternyata di PPKM Mikro fase sebelumnya ini dinilai sangat efektif dalam menekan penyebaran COVID-19 dan ternyata di dalam PPKM Mikro fase 1 ya ada 7 wilayah yang ternyata mencatatkan penurunan jumlah COVID-19, penambahan COVID-19, yaitu ada DKI Jakarta, kemudian juga ada Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, kemudian Jogja, Banten, dan juga Bali. Kemudian kita lihat lagi, ternyata di PPKM Mikro fase pertama, pemirsa bisa kita saksikan bersama melalui layar televisi Anda, ternyata selama 2 minggu tersebut, begitu ya, terjadi penurunan penambahan kasus positif COVID-19 yaitu hanya sekitar 83.841 saja. Dan jika kita bandingkan dengan PPKM 2 yang mana berlaku pada tanggal 26 Januari sampai dengan 8 Februari 2021, penambahan kasus COVID-19 ya mencapai 128.753. Artinya memang ketika pemerintah memberlakukan PPKM Mikro di fase sebelumnya begitu ya, ini sudah mulai efektif dalam menurunkan penambahan COVID-19 di wilayah Jawa dan juga Bali. Dan ternyata PPKM Mikro ini juga dinilai efektif dalam melandaikan kurva kematian, Pras. Dan menurut Pras sendiri seberapa efektif begitu PPKM Mikro ini dalam melandaikan kurva kematian yang ada di wilayah Jawa dan juga Bali? Ya, kita tahu juga beberapa pejabat negara dalam beberapa pekan terakhir juga sudah menyebutkan ya Mangi bahwa memang efektivitasnya sudah mulai terasa dari penerapan PPKM baik yang tahap 1 maupun tahap 2, kemudian ada PPKM Mikro tahap 1 yang juga berhasil. Dan kalau kita sampaikan ada beberapa data yang menarik dicermati ini, ada penurunan dari angka kematian Mangi dan juga pemirsa IDX. Nah, kalau kita bandingkan dengan PPKM, khususnya ini kalau kita bicara berarti PPKM tahap kedua yang kalau kita lihat ini mulai tanggal dari 26 Januari sampai dengan 8 Februari lalu begitu, sebanyak 2.773 angka kematian begitu yang terjadi selama pemberlakuan PPKM tahap kedua. Kemudian pada saat PPKM Mikro tahap 1 kita lihat berhasil bisa menekan begitu dengan jumlah angka kematian penderita COVID-19 di Indonesia menjadi sekitar 2.065. Berarti ada penurunan sekitar 600 jiwa yang bisa diselamatkan dengan penerapan PPKM Mikro. Berarti bisa dikatakan ini menjadi salah satu sinyal positif sehingga pemerintah
memperpanjang kembali PPKM Mikro hingga fase kedua, Mangi, karena memang sudah terbukti bisa menekan angka kematian, kemudian bisa menekan lagi jumlah positif COVID-19 di Indonesia, Mangi. Iya, jadi bisa kita simpulkan alasan pemerintah ya kenapa memperpanjang PPKM Mikro ini adalah ingin lebih fokus dalam menekan laju penyebaran COVID-19 agar bisa mempercepat juga pemulihan ekonomi secara nasional, Pras dan juga pemirsa. Yes, tapi yang perlu dicermati juga, kita tahu di sisi lain pemerintah tengah gencar ya mendorong laju pertumbuhan ekonomi Indonesia. Sementara di sisi lain pemerintah harus menerapkan pembatasan kegiatan masyarakat begitu dengan adanya PPKM Mikro fase kedua. Nah, sejauh mana adanya penerapan pembatasan-pembatasan seperti ini terhadap perekonomian Indonesia sendiri, Mang? Ya baik, jadi bisa kita katakan ya secara tidak langsung adanya pemberlakuan PPKM Mikro ini memang agak sedikit berpengaruh begitu ya terhadap perekonomian Indonesia, terutama di kuartal pertama tahun 2021. Apalagi tren ya ketika memasuki awal tahun pertumbuhan ekonomi ini memang selalu lebih lambat dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi di kuartal keempat tahun sebelumnya. Bahkan ekonom Indef begitu ya Tauhid Ahmad memproyeksi ekonomi Indonesia di kuartal pertama tahun 2021 ini akan terkontraksi sekitar 1% dan juga Bank Indonesia kembali merevisi begitu ya untuk proyeksi pertumbuhan ekonomi di sepanjang tahun 2021 dari yang awalnya sekitar 4,8% sampai dengan 5,8% menjadi 4,3% sampai dengan 5,3% saja. Tapi sebenarnya jika kita cermati lebih jauh lagi Pras dan pemirsa, PPKM Mikro ini memang sedikit membatasi aktivitas masyarakat tapi tidak seketat saat PSBB di tahun 2020 lalu. Nah ini kita kilas balik sedikit ya ke tahun 2020 ketika pemerintah ini memberlakukan PSBB begitu, di mana pusat perbelanjaan ataupun mal ini ditutup. Kemudian juga restoran harus ditutup dan tidak boleh ya masyarakat itu tidak boleh melakukan dine-in atau makan di restoran. Dan untuk PPKM Mikro kali ini sedikit berbeda untuk aturannya, di mana untuk mal dan pusat perbelanjaan ini sudah diizinkan buka sampai dengan pukul 9 malam. Kemudian juga masyarakat boleh melakukan dine-in atau makan di restoran ya dengan 50% kapasitas, dan juga masyarakat sudah diperbolehkan bekerja di kantor dengan 50% kapasitas. Nah, dengan dibukanya mal ini sebenarnya bisa memberikan angin segar bagi sektor retail. Kemudian juga dengan diperbolehkannya masyarakat kembali bekerja di kantor, ini secara tidak langsung juga akan memberikan sedikit angin segar bagi sektor transportasi sendiri. Tapi menurut Pras nih Pras, sejauh ini bagaimana sih PPKM Mikro ini bisa membantu menggeliatkan kembali bagi sektor retail, Pras? Ya, kita tahu meskipun penerapan pembatasan terus diberlakukan oleh pemerintah, tapi memang ada sedikit relaksasi juga yang diberikan di dalamnya begitu ya, Mangi dan pemirsa Idixina, seperti yang tadi sudah disampaikan 50% dari pekerja sudah boleh lagi beraktivitas, kemudian operasional pusat-pusat perbelanjaan sampai dengan pukul 9 malam. Tapi di situ sisi Asosiasi Pengusaha Retail Indonesia juga memberikan data yang menarik begitu. Dengan adanya pelonggaran meskipun dalam balutan adanya pembatasan kegiatan masyarakat ini, ada kenaikan sebenarnya dari sektor retailnya. Ada sekitar 10 sampai dengan 15%, which is ini bisa memberikan satu dorongan juga adanya, kita tahu, kesempatan bekerja yang lebih lama lagi juga bagi para pekerja, kemudian kesempatan masyarakat untuk bisa membelanjakan dana-dana mereka yang sudah saving begitu hingga berapa lama begitu, paling tidak inilah yang diharapkan juga oleh pemerintah. Aktivitas ekonomi sudah mulai bergerak, Mangi. Jadi meskipun ada pembatasan, tapi tentu dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat, kita masih bisa beraktivitas, dalam artian kita benar-benar bisa berdampingan seharusnya dengan adanya COVID-19 ini, Mangi. Ya, dan tentunya jika sektor retail ini sudah mulai kembali bergeliat, artinya juga akan memberikan sedikit angin segar begitu ya terhadap industri manufaktur dan juga UMKM yang ada di Indonesia. Karena jika kita lihat lagi untuk PMI atau Purchasing Managers Index ya, di bulan Januari 2021 lalu ini sudah mulai menunjukkan adanya peningkatan, yaitu sudah berada di angka 52,2. Dan jika kita bandingkan dengan PMI ya di bulan Desember 2020, ini jumlahnya memang lebih kecil, yaitu hanya sekitar 51,3. Tapi yang perlu diwaspadai tetap ada beberapa tantangan sebenarnya di dalam PPKM Mikro fase 2 ini untuk kembali menekan laju penyebaran COVID-19 dan juga untuk terus mempercepat pemulihan ekonomi secara nasional. Yes, tapi kalau kita lihat sebenarnya tantangannya apa saja yang masih akan dihadapi nih, Mangi. Kemudian adakah solusi-solusi juga yang ditawarkan oleh pemerintah maupun kita tahu ada pengamat kebijakan publik atau masyarakat juga yang memberikan masukan kepada pemerintah sendiri?
Ya baik, jadi hal yang memang perlu diwaspadai begitu ya oleh pemerintah dan juga tetap ada tantangan tentunya dalam PPKM Mikro fase 2 ini. Bagaimana caranya harus menjaga tren positif dalam menurunkan penambahan jumlah kasus positif COVID-19 yang ada di Indonesia. Karena sebenarnya Indonesia ini sedang belajar begitu ya dari kasus di India. Karena India memang saat ini kita katakan merupakan negara kedua dengan kasus positif COVID-19 terbanyak setelah Amerika Serikat. Tapi kita lihat lagi, ternyata India ini masyarakatnya cukup banyak ya, bahkan mencapai sekitar 1,38 miliar dan Indonesia ini hanya sekitar 270 juta penduduk saja. Tapi untuk kurva COVID-19 yang ada di India ini lebih cepat landai dibandingkan dengan yang ada di Indonesia. Dan kita lihat lagi sebenarnya kenapa sih, apa begitu ya alasan kurva COVID-19 di India ini bisa cepat landai dibandingkan dengan di Indonesia. Nah, alasannya adalah ternyata karena pemerintah India ini melakukan karantina wilayah ya, menghimbau masyarakat untuk tidak berpergian jika kurang penting. Selain itu, pemerintah India juga terus menggencarkan dan melakukan tes dan juga tracking kepada masyarakat. Dan di India sendiri ternyata pemerintah ini mengharuskan masyarakatnya untuk mengikuti PCR swab test, sedangkan di Indonesia ini tadi saya sudah sempat sampaikan di awal ya bahwa pemerintah ini akan membagikan swab antigen gratis. Nah, kita kan bisa lihat sebenarnya dari antigen dan juga PCR swab ini akurasinya akan lebih tinggi ya jika seseorang ini tes menggunakan PCR swab test. Mungkin ke depannya pemerintah juga bisa mencontoh India dengan mengharuskan begitu ya masyarakat untuk melakukan PCR swab test agar bisa lebih cepat lagi nih terlacak siapa saja yang memang sedang positif COVID-19 dan bisa dilakukan isolasi dengan cepat begitu ya. Kemudian diharapkan ke depannya pemerintah juga bisa mempercepat proses vaksin dan vaksinasi agar herd immunity masyarakat Indonesia ini bisa lebih cepat terbentuk. Kemudian pemerintah juga harus terus melakukan pelacakan dengan lebih masif lagi ya, karena ternyata untuk rasio lacak isolasi atau kita biasa sebut dengan RLI di beberapa wilayah di Indonesia, yaitu di Bangka Belitung dan Riau ini masih di angka 0. Jadi tetap ada fokus beberapa hal begitu yang menjadi fokus pemerintah untuk tetap menekan laju penyebaran COVID-19 dan juga mempercepat pemulihan ekonomi ke depannya. Itu dia langkah yang mungkin bisa dikatakan cukup strategis diambil oleh pemerintah. Di satu sisi terus melaksanakan program vaksinasi yang sudah tahu kita ini sudah menyasar ya kepada pekerja publik, kemudian lansia, dan ini sudah disampaikan juga oleh Presiden Joko Widodo. Sesaat lagi atau sebentar lagi mungkin akhir Februari atau awal Maret akan kedatangan lagi 4,6 juta dosis ini adalah vaksin dari AstraZeneca yang bekerja sama dengan University of Oxford begitu ya di Inggris. Jadi mungkin ini akan menjadi lagi daya ungkit lagi untuk mendorong optimisme masyarakat Indonesia sehingga mereka akan lebih yakin lagi dalam melakukan aktivitas ekonominya, Mangi dan juga pemirsa IDX. Sehingga di satu sisi kita mencoba melawan struggle begitu dalam menghadapi pandemi COVID-19, tapi bersama-sama juga kita menggerakkan aktivitas perekonomian dengan meningkatkannya lagi belanja masyarakat, meskipun ini menjadi salah satu tantangan tersendiri ya, karena dengan adanya pembatasan kita memang tidak bisa bepergian dengan sesuka hati seperti dulu sebelum adanya pandemi. Tapi dengan adanya kita tahu online semuanya menggunakan e-commerce, ini bisa menjadi salah satu hal yang bisa menggerakkan juga aktivitas ekonomi secara digital, Mangi. Jadi adanya beberapa produk-produk entah itu UMKM atau produk-produk lainnya Indonesia dengan aneka sektor pun bisa dijual secara online, Mangi. Ya, tentu. Baik, Pras. Saya kurang bisa mendengar suara Pras dari sini, Pras. Ya, jadi itu menjadi salah satu daya tarik tentunya yang menarik bagi tentunya masyarakat Indonesia dalam menyikapi pandemi COVID-19. Adanya vaksinasi, kemudian bagaimana penerapan dari PPKM Mikro ini bisa berjalan seiringan begitu ya dalam menyikapi pandemi COVID-19 di Indonesia. Baik. Terima kasih rekan Mangi atas laporan dan data-data yang sudah disampaikan. Tentu ini akan bermanfaat bagi pemirsa IDX. Dan pemirsa, di segmen berikutnya kami akan hadir dengan sejumlah infografik menarik terkait dengan penerapan PPKM Mikro di Indonesia.
Ya, pemirsa, pemerintah masih optimistis ekonomi Indonesia akan terus membaik hingga berada di kisaran 5% di sepanjang tahun 2021 ini. Dan kita akan menyimak selengkapnya dalam infografis berikut ini. Ya, seperti yang bisa Anda saksikan di layar televisi Anda, ini adalah proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia di tahun 2021. Kita lihat pada kuartal pertama atau di bulan Maret sampai dengan April ini kita akan lihat pertumbuhan diproyeksikan sekitar 4,5 sampai dengan 5,5%. Meskipun tadi data-data sudah menyebutkan ada beberapa lembaga begitu organisasi yang memprediksikan kemungkinan memang masih tumbuh negatif ya untuk pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal pertama tahun ini. Tapi kita tetap akan mencoba struggle begitu ya, meskipun ada pandemi COVID-19 dengan beragam stimulus yang diberikan oleh pemerintah diharapkan bisa meningkatkan lagi laju pertumbuhan ekonomi Indonesia di tahun ini. Dan selanjutnya periode bulan Mei sampai dengan Juni ini adalah proyeksi pertumbuhan hingga 4,5 sampai dengan 5,5%. Jadi tidak jauh berbeda dengan proyeksi di bulan Maret sampai dengan April 2021. Dan selanjutnya kita lihat antara bulan September sampai dengan Oktober proyeksi pertumbuhan ekonomi bisa meningkat sampai dengan 5% sesuai dengan target dari pemerintah sendiri. Karena kita tahu Bank Indonesia juga sudah merevisi pertumbuhan ekonomi Indonesia dari 4,8 hingga 5,8% di tahun 2021. Kemudian diturunkan lebih realistis lagi menjadi 4,3 sampai dengan 5,3% di tahun 2021. Dan akhir tahun 2021 diharapkan pertumbuhan Indonesia, pertumbuhan ekonomi Indonesia akan tetap bertahan di level 5%-an begitu, didukung dengan beragam kebijakan baik fiskal maupun moneter. Dan selanjutnya kalau kita cermati dari sisi optimisme pertumbuhan ekonomi di tahun ini tentu sejalan pemirsa ya dengan proyeksi yang sudah diterapkan oleh pemerintah sendiri. Ya, hal ini tentu dengan mulai berlakunya era normal baru sejak pertengahan tahun lalu, di mana kegiatan ekonomi di masyarakat mulai pulih. Dan selain itu pemirsa, optimisme pertumbuhan ekonomi Indonesia ini ke arah yang lebih positif hingga akhir tahun 2021 juga didukung oleh kebijakan pemerintah dalam rangka pemulihan ekonomi nasional atau PEN yang memang menjadi andalan pemerintah ini dalam memulihkan ekonomi di era pandemi COVID-19. Dan kita lihat bagaimana kebijakan apa saja sih sebenarnya yang mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia baik untuk jangka pendek maupun jangka panjangnya. Kita akan simak dalam infografis berikut ini. Ya, ini adalah faktor-faktor yang akan menjadi penopang pertumbuhan ekonomi Indonesia di tahun 2021. Apa saja? Selengkapnya bisa Anda saksikan di layar televisi Anda. Ya, yang pertama adalah anggaran pendapatan belanja negara atau APBN yang difokuskan untuk penanganan COVID-19 dan juga pemulihan ekonomi nasional. Di mana kita ketahui bersama pemerintah sudah menambah anggaran yang cukup masif ya untuk penanganan COVID-19 di Indonesia sehingga benar-benar bisa segera tuntas di tahun 2021. Baik melalui beragam program stimulus yang diberikan baik dari sisi pajak, kemudian fiskal moneter. Dua sektor yang menjadi andalan saat ini adalah sektor otomotif, kemudian juga ada sektor properti ya yang sedang digadang-gadang dengan beragam fasilitas insentif yang diberikan oleh pemerintah. Kemudian ada implementasi dari reformasi struktural melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020. Ini menjadi salah satu hal yang diharapkan juga menjadi salah satu booster untuk menopang ekonomi Indonesia di tahun 2021. Kemudian ada pembentukan lembaga pengelola investasi Sovereign Wealth Fund. Ini menjadi salah satu juga program pemerintah yang diharapkan akan menarik dana investasi, di mana pemerintah sudah menegaskan bahwa dana yang berada ataupun dikelola oleh LPI ini bukan dana pinjaman tapi dana investasi yang akan mereka investasikan untuk beragam program baik infrastruktur yang masih menjadi andalan hingga saat ini maupun sektor-sektor lainnya, sehingga dana dari investor asing tadi bisa segera memberikan hasil yang signifikan tentunya yang diharapkan juga bagi para investor yang memasukkan dana mereka ke dalam LPI. Dan pemirsa, ketiga stimulus yang menjadi kebijakan pemerintah ini tentu erat kaitannya dengan pembangunan infrastruktur di Indonesia, di mana seperti kita ketahui infrastruktur
masih menjadi salah satu faktor penting yang bisa mendorong serta menggerakkan perekonomian nasional, terutama di sektor real dan juga konsumsi masyarakat sebagai kunci dari pertumbuhan ekonomi Indonesia. Nah, pemirsa, selain faktor konsumsi rumah tangga, faktor pendukung pertumbuhan ekonomi lainnya adalah investasi. Ya, kita tahu investasi ini selain berdampak pada pertumbuhan sektor manufaktur, juga tentunya akan mendorong tingkat konsumsi rumah tangga. Lantas, seperti apa target investasi pada tahun ini? Kita akan lihat dalam infografis selanjutnya. Ya, seperti yang bisa Anda saksikan di layar televisi Anda, ini adalah target-target dari investasi Indonesia di tahun 2021 sampai dengan tahun 2023 mendatang. Kalau kita cermati di tahun 2021 ini, target investasi yang dicanangkan oleh pemerintah berdasarkan dana yang masuk, baik itu penanaman modal luar negeri maupun dalam negeri, sekitar 900 triliun rupiah. Kemudian dengan adanya pandemi, beragam kebijakan-kebijakan yang sudah diberlakukan begitu untuk menggelar karpet merah lah bisa dikatakan bagi para investor asing khususnya begitu untuk menanamkan modalnya di Indonesia, diharapkan akan mengalami peningkatan pada tahun depan, tepatnya di 2022 mendatang menjadi 968,4 triliun rupiah. Itu dia menjadi tugas juga yang cukup berat begitu bagi BKPM untuk menarik banyak investasi asing ke Indonesia. Dan selanjutnya kita lihat di tahun 2023. Ini juga ada peningkatan menjadi 1.099,8 triliun rupiah. Tentu dengan adanya program vaksinasi, kemudian herd immunity yang sedang dibentuk oleh pemerintah, diharapkan ini tidak akan mengganggu target-target dari perolehan investasi Indonesia di tahun-tahun mendatang sampai dengan 2023 mendatang. Di mana kalau kita cermati realisasi investasi yang sudah didapatkan oleh pemerintah di tahun lalu mendekati level target tahun ini, pemirsa, sekitar 826,3 triliun rupiah. Itu dia dari target investasi Indonesia di 3 tahun ke depan, dan kita tahu target sebesar 900 triliun rupiah investasi di tahun ini juga merupakan instruksi khusus dari Presiden Joko Widodo. Dan menurut Kepala BKPM Bahlil Lahadalia, target tersebut merupakan proyeksi optimistis dari Kepala Negara. Sementara sebelumnya kita tahu BKPM dan juga Bappenas telah memproyeksikan investasi di tahun 2021 mencapai 856 triliun rupiah. Bahkan menurut Bahlil, pelaksanaan vaksinasi kemudian Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja ini juga diharapkan bisa mendukung pencapaian target investasi tersebut yang juga akan menjadi faktor pendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia. Dan seperti yang juga telah disampaikan dalam infografis sebelumnya. Jadi kalau kita berbicara tentang pertumbuhan ekonomi di tahun ini, lantas bagaimana sebenarnya dengan proyeksi ekonomi Indonesia oleh Lembaga Ekonomi Dunia? Kita akan simak infografis berikut ini. Ya, ini adalah beragam proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia yang sudah dirilis oleh Lembaga Ekonomi Dunia ya. Kita akan lihat apa saja. Yang pertama, tentunya dari International Monetary Fund atau IMF yang memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia di tahun 2021 ini akan mencapai sekitar 4,8%. Kemudian World Bank tidak jauh berbeda. World Bank sudah mencatatkan ataupun sudah merilis data proyeksi untuk ekonomi Indonesia di tahun ini mencapai 4,4%. Sementara Asian Development Bank memberikan angka 4,5% untuk target pertumbuhan ekonomi Indonesia di tahun 2021. Jadi ini adalah beberapa sikap optimisme juga yang sudah diberikan oleh lembaga dunia, World Bank, kemudian IMF dan juga ADB terkait dengan pertumbuhan ekonomi Indonesia, di mana ini juga tidak jauh berbeda ya dengan proyeksi dari pemerintah sendiri 4,3 sampai dengan 5,3% di tahun 2021. Ya, prediksi dari 3 lembaga ini pun sebenarnya pemirsa lebih rendah dari optimisme pemerintah Indonesia yang memproyeksikan perekonomian nasional atau PDB tahun ini tumbuh di kisaran 5%. Meskipun kita tahu kisarannya ya tadi seperti yang sudah saya sampaikan tidak jauh berbeda, 4,3 sampai dengan 5,3 meskipun target dari pemerintah sendiri ada di posisi 5%. Ya, dan meski menilai ekonomi Indonesia rebound pada tahun ini, namun IMF menilai iklim dari perekonomian Indonesia di tahun ini pun masih diliputi oleh ketidakpastian. Sebab
Meski sudah dilaksanakannya vaksinasi, namun jika terjadi penundaan tahap vaksinasi maka akan berisiko pada perlambatan pemulihan ekonomi nasional. Kita pun berharap kebijakan serta stimulus yang sudah diberikan selama ini pada akhirnya dapat ikut menumbuhkan kembali perekonomian yang sempat terpuruk akibat pandemi COVID-19. Ya, baik pemirsa, demikian update dari kondisi pandemi COVID-19, kemudian bagaimana dengan proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia, dan semoga sejalan dengan target dan upaya pemerintah untuk menjaga pertumbuhan ekonomi Indonesia sehingga di posisi sekitar 5% di tahun 2021 ini. Ya pemirsa, jangan kemana-mana, kami akan segera kembali dengan informasi menarik lainnya sesaat lagi. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif telah menyiapkan 3 program yang menjadi langkah awal untuk membangkitkan pariwisata di tahun 2021. Pemerintah menegaskan tetap fokus pada aspek kesehatan masyarakat. Kunci dari kesuksesan Hulu Migas Indonesia ke depan ini apa, Pak? Fleksibilitas fiskal yang akan dikeluarkan untuk menjaga keekonomian. Investor akan datang itu saja. Oke, Pak. Keekonomiannya terjamin. Bagaimana tanggapan dari pengusaha dengan angka ini? Tentu membuat kita harus lebih berhati-hati. Langkah apa yang tepat? Jadi kita harus bisa menunjukkan kepada masyarakat bahwa vaksinasi itu penting. Ya, pemirsa, 3 negara di kawasan Asia Timur masuk dalam kategori negara maju untuk kawasan Asia. Negara apa sajakah itu? Dan kita akan simak informasinya dalam tayangan ID Extainment berikut ini. Di era pembangunan yang semakin berkembang saat ini, dunia kerap mengategorikan negara-negara dengan sebutan negara maju dan negara berkembang. Sementara Indonesia sendiri hingga saat ini masih masuk ke dalam kategori negara berkembang, meskipun sempat ada wacana bahwa ekonomi Indonesia akan berkembang pesat dan mengantarkan Indonesia menjadi negara maju. Jika mendengar istilah negara maju, maka pasti akan berujuk pada negara-negara yang mempunyai standar hidup relatif tinggi, ekonomi yang merata, serta teknologi yang maju. Tetapi selain itu, negara-negara ini juga dikatakan sebagai negara maju karena memiliki tingkat kualitas hidup masyarakatnya yang tinggi, dilihat dari tingkat kesejahteraan hidup yang tinggi, dan jika dilihat dari segi perekonomian maupun teknologi yang maju, berikut ini 3 contoh negara maju di Asia. Yang pertama ialah Jepang. Sudah menjadi rahasia umum kalau Jepang adalah salah satu negara maju dan terpandang di Asia, bahkan sudah diakui oleh dunia. Yang paling melekat dengan negara matahari ini adalah kemajuan teknologi dan pendidikannya. Anda pasti sudah mendengar nama-nama perusahaan besar Jepang yang mendunia seperti Sony, Toyota, Honda, Mitsubishi, dan lain-lain. Tak salah jika Jepang dimasukkan dalam urutan pertama negara maju di Asia, karena sejumlah 326 perusahaan Jepang berada dalam daftar Forbes Global 2000, atau 16,3% dari total perusahaan dalam daftar Forbes Global 2000 pada tahun 2006. Selain didukung oleh pemerintahan yang sangat menjunjung etos kerja keras dan kejujuran yang tinggi, kemajuan bangsa Jepang juga didukung budaya masyarakatnya yang bekerja keras, menghargai waktu, dan mandiri. Negara maju lainnya di Asia yakni China. Pada tahun 2016, negara ini mencapai pertumbuhan tertinggi di dunia, yakni mencapai 6,7%. Titik inilah yang membawa negeri tirai bambu ini menjadi salah satu kekuatan ekonomi baru di dunia. Saat ini ada 3 hal yang menjadi rahasia penggerak ekonomi China.
Tiga hal ini yang menjadi pendorong Tiongkok berlari dengan kencang, khususnya di bidang perekonomian, diantaranya properti, infrastruktur, dan otomotif. Tiga sektor ini bisa dikatakan menjadi lokomotif pertumbuhan ekonomi China dalam 20 tahun terakhir. Rahasia lainnya adalah bangsa Tiongkok juga memiliki kemampuan reverse engineering atau terbiasa untuk membeli, membongkar, mengamati, meniru, dan memodifikasi terhadap semua produk teknologi terbaru. Ini akhirnya membuat mereka menjadi raksasa teknologi di bidang apa saja. Di urutan ketiga, negara maju di Asia yakni Korea Selatan. Kesuksesan dari Korea Selatan bermula dari kebijakan negara ini memfokuskan diri pada pengembangan industri manufaktur dan teknologi, terutama pengembangan di sumber daya manusia di bidang teknologi. Tak hanya itu, pola pikir generasi muda Korea yang mau menjadi pengusaha turut mendorong negara ini menjadi negara maju. Tak heran pada tahun 1990, Korea Selatan sebetulnya sudah masuk kategori negara maju. Negara yang melakukan produksi ponsel ini pun semakin terkenal di global lewat merek Samsung-nya. Hal yang penting dilakukan oleh Korea Selatan adalah mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, inovasi, dan menciptakan pengusaha. Demikianlah informasi yang dapat kami sajikan dalam ID Externment kali ini. Semoga apa yang kami sajikan dapat menambah kasana ruang informasi Anda. Sampai jumpa dalam ID Externment berikutnya. Berbagai sumber, ID Channel. Ya, pemirsa, jam beranjak dari tempat Anda, kami masih akan kembali dengan informasi mancanegara. Market hari ini sudah dibuka dan menghijau begitu. Anda ada di zona positif, akankah ini terus berlanjut? Saya masih mencermati untuk saham-saham ini ya, tambangan, saham alam putra nih ya. Asli kan kemarin belum naik, ini potensi naik. IDX Channel, the Indonesia Stock Exchange channel, is the authorized capital market channel in Indonesia. To give references to global investors, IDX Channel also presented the news about the dynamic of Indonesia's economy, business, and capital market in English. IDX Channel also have different types of programs. They are Special Dialogue, Market Opening, Market Review, IDX First Session Closing, IDX Second Session Closing, Market Headlines, and News Screen. IDX Channel is aired 24 hours a day with 5 hours live program from Indonesia Stock Exchange trading floor. Our vision and mission as the only capital market TV channel in Indonesia that is committed to improve the capital market knowledge in the country. News that had been delivered on IDX Channel can also be seen on our digital platforms, so you can give yourself an update about informations anywhere and everywhere. IDX Channel can be watched through Vision Channel, First Media Channel, IndiHome Channel, and Vision Plus, and also live streaming on idxchannel.com. IDX Channel provides information from around the world from different perspectives. We provide you various investment strategies, stock options, inspiring figures for your business references. IDX Channel, your trustworthy economic, business, and capital market channel. Ya, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam IDX First Session Closing. Dan pemirsa, jumlah korban meninggal dunia akibat COVID-19 di Amerika Serikat mencapai 500.000 jiwa. Sementara itu, Presiden Joe Biden mengunjungi laboratorium Pfizer untuk memastikan stok vaksin cukup untuk semua warga. Jumlah kematian warga Amerika akibat COVID-19 pada Senin lalu mencapai 500.000 jiwa. Jumlah yang setara dengan kematian tentara Amerika pada Perang Dunia II, Perang Korea, dan Perang Vietnam.
Saat ini dunia mencatat Amerika Serikat dengan kasus tertinggi serta jumlah korban meninggal dunia terbesar COVID-19. Sejak awal pandemi tahun lalu, rumah-rumah sakit di Amerika berjuang mengatasi kekurangan pasokan oksigen dan ruang rawat intensif. Sementara lahan pemakaman mulai dari New York hingga Los Angeles berkurang. Ribuan jasad terpaksa dimasukkan ke lemari pendingin selama lahan pemakaman masih penuh. Dalam beberapa pekan terakhir, kasus COVID-19 di Amerika melonjak bersamaan dengan dimulainya vaksinasi nasional. Klaster liburan serta cuaca dingin ekstrim menyumbangkan kenaikan jumlah kasus positif dan angka kematian. Sementara itu, Presiden Joe Biden pekan ini berkunjung ke pabrik Pfizer di Kalamazoo, Michigan untuk memastikan pasokan vaksin aman di musim dingin. Ini merupakan kunjungan perdana Biden ke pabrik Pfizer saat badai salju menghantam sebagian besar wilayah Amerika. Biden menjumpai para pekerja dan peneliti. Menurut data Pusat Pengendalian Penyakit Menular atau CDC, 2 dosis vaksin COVID-19 buatan Pfizer-BioNTech telah diproduksi sebanyak 30 juta dosis dan telah disahkan penggunaannya secara darurat oleh Badan Makanan dan Obat FDA Amerika Serikat sejak 11 Desember 2020. Namun cuaca buruk belakangan ini menghambat kelancaran program vaksinasi nasional mulai dari Texas hingga New England. Berbagai sumber IDX Channel. Ya, sementara itu Filipina telah menyetujui penggunaan darurat vaksin COVID-19 produksi Sinovac. Namun demikian, vaksin tersebut tidak akan diberikan kepada tenaga medis karena berbagai tingkatan kemanjuran. Mengutip Channel News Asia, otoritas Filipina telah memberikan persetujuan penggunaan darurat vaksin COVID-19 dari perusahaan China Sinovac Biotech. Namun tidak akan memberikannya kepada para petugas kesehatan yang beresiko terpapar, mengingat terdapat perbedaan tingkat kemanjuran. Badan Pengawas Obat dan Makanan Filipina merujuk pada data uji klinis vaksin Sinovac di Brazil, Turki, dan Indonesia. Data uji coba terakhir menunjukkan bahwa vaksin Sinovac mempunyai efikasi lebih rendah ketika digunakan pada petugas medis dengan paparan COVID-19 dibandingkan individu sehat berusia 18 hingga 59 tahun. Filipina mempunyai sekitar 1,4 juta petugas medis dan belum memulai program vaksinasi COVID-19. CoronaVac adalah kandidat ketiga yang mendapatkan persetujuan darurat untuk digunakan di negara Asia Tenggara dengan populasi lebih dari 108 juta jiwa itu. Persetujuan tersebut membuka jalan untuk pengiriman 600.000 dosis vaksin Sinovac yang telah disetujui untuk diberikan oleh China yang akan tiba pada Selasa 23 Februari tetapi telah ditunda karena tidak adanya otorisasi. Saat ini negara itu mengandalkan 117.000 suntikan vaksin Pfizer-BioNTech yang diamankan melalui fasilitas penyediaan vaksin COVAX. Namun belum diketahui secara jelas tentang pihak yang akan menanggung kerugian jika terjadi efek samping dari vaksin yang pengirimannya tertunda. Berbagai sumber IDX Channel. Ya, kita beralih ke informasi berikutnya. Denmark menggarap proyek konstruksi pulau buatan terbesar dalam sejarah Denmark. Nantinya pulau buatan tersebut akan hubungkan ratusan turbin angin untuk menyalurkan listrik. Proyek konstruksi pulau buatan terbesar dalam sejarah Denmark akan hubungkan ratusan turbin angin untuk menyalurkan listrik yang akan menghubungkan ratusan turbin angin untuk menyalurkan listrik yang cukup bagi jutaan rumah tangga di negara Skandinavia tersebut. Denmark telah menyetujui rencana untuk membangun pulau buatan di Laut Utara dan menggunakannya sebagai pusat energi bersih. Pulau buatan itu nantinya akan memasok listrik ke jutaan rumah tangga dan hidrogen hijau yang akan digunakan dalam bidang pengiriman, penerbangan, industri, dan transportasi berat. Pulau buatan yang berlokasi 80 km di lepas pantai barat Denmark awalnya akan memiliki luas 120.000 meter persegi. Pihaknya berharap hub tersebut dapat beroperasi pada tahun 2033. Tahap pertama, proyek ini akan menelan biaya sekitar 28,28 miliar euro. Pulau energi buatan adalah bagian penting dari target mengurangi emisi gas rumah kaca hingga 70% dari tahun 1990 hingga tahun 2030 mendatang. Bloomberg Green melaporkan Denmark mendapatkan 40% pasokan listrik dari tenaga angin. Negara tersebut juga merupakan rumah bagi produsen turbin angin terbesar di dunia, yakni Vestas Wind System dan pengembang utama angin lepas pantai. Berbagai sumber, IDX Channel.
Warner Music Group mengakuisisi minoritas saham perusahaan Rotana Music. Akuisisi akan memungkinkan Rotana dapat mendistribusikan hasil rekaman artis asal Arab Saudi di luar kawasan Timur Tengah. Perusahaan hiburan Warner Music Corp menyatakan telah mengakuisisi saham di perusahaan saluran musik asal Arab Saudi, Rotana Music, di mana Warner Music mengakuisisi minoritas saham Rotana Music yang memiliki nilai sekitar 200 juta dolar Amerika. Seperti dikutip Bloomberg pada Selasa lalu, akuisisi ini akan memungkinkan Rotana Music memiliki jaringan distribusi untuk para bintang yang dimiliki ke jaringan yang lebih luas di luar kawasan Timur Tengah. Pimpinan Warner Group Simon Robson menyebutkan kesepakatan antara Warner Music dan Rotana memungkinkan Warner Music memperluas jangkauan perusahaan di Timur Tengah dan Afrika Utara. Sementara itu, CEO Rotana Music Holding Salem Al-Hendi menjelaskan saat ini merupakan momen yang tepat untuk akuisisi dan ekspansi jaringan penyiaran. Dan Rotana pun menyambut baik kemitraan dengan Warner Music. Salim optimistis kerjasama ini akan memfasilitasi jangkauan Warner Music dalam industri musik dan komunitas pencintanya di Timur Tengah dan Afrika Utara. Dan di sisi lain, Rotana akan mengalami ekspansi yang lebih luas. Berbagai sumber IDX Channel. Baik pemirsa, 1 jam sudah saya menemani Anda dalam IDX for Session Closing dan semoga berbagai informasi yang kami hadirkan dapat menjadi referensi dan sumber informasi untuk Anda. Ya, perbaiki terus informasi pasar modal dan ekonomi lainnya hanya di IDX Channel, Your Trustworthy Economic, Business and Capital Market Channel. Saya, Prasetyo Wibowo, beserta rekan-rekan yang bertugas undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.